Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Mendagri, Saiful Bait dan Bapak-Bapak Menteri semua, Bapak Ibu semua, Kapolda, Kapolres, Pangdam, Dandim, Bupati, Wali Kota, Gubernur, semua yang mohon maaf tidak sebut satu persatu. Saya tahu Bapak Ibu semua pasti hari ini kita ngantuk jam begini, inilah resiko. Tapi karena perintah Pak Mendagri dan untuk menjalankan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan kedaulatan energi, maka izinkan saya untuk memakai waktu 15 menit. Bapak-Bapak Gubernur dan Bapak Bupati semua, kita tahu bahwa tadi Pak Menko pasti sudah menyampaikan pertumbuhan ekonomi global kita masih belum terlalu baik. Tapi kita masih pertumbuhan ekonomi kita hampir 5% dan inflasi di bawah 3%. Nah, salah satu persoalannya adalah terkait dengan energi. Saya minta slide dong, slide nomor 5. Slide nomor 5. Kok jauh kali? Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan sedikit tentang slide ini. Pada tahun 96-97, produksi minyak kita, lifting minyak kita, itu 1.600.000 barel per day. Jadi 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Konsumsi kita waktu itu hanya kurang lebih sekitar 600.000 barel per day. Ekspor kita hampir 1 juta barel. Karena itu di tahun 96-97, pendapatan negara kita 40-50% dari minyak. Ini petanya. Begitu terjadi reformasi, lifting kita turun terus. Turun sampai sekarang tinggal 600.000 barel per day. Konsumsi kita sekarang 1.500.000, 1.600.000. Jadi terbalik sekarang, kita impor per tahun itu 1 juta barel per day. Ini yang membuat kita Bapak Ibu semua kondisinya yang tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami harus ada kedaulatan energi. Dan oleh karena itu kita harus membuat strategi yang sangat pas. Setelah kita dalami, apa memang benar minyak kita ini udah gak ada? Bapak Ibu semua, saya ingin menjelaskan bahwa total sumur minyak kita di Indonesia itu sebesar 44.985 sumur total se-Republik ini. Nah, yang aktif itu hanya 16.400 lebih. Ini yang dikuasai 65% oleh Pertamina. Jadi lifting kita 600.000 itu 65% dikuasai oleh Pertamina dan 25% dikuasai oleh ExxonMobil. Yang kecil-kecil sisanya itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Artinya posisi lifting kita ini tergantung dari dua perusahaan besar ini. 90% total lifting ada di dua perusahaan ini. Nah, setelah kita cek, kita dalami, ternyata ada 16.990 sumur yang tidak berfungsi atau idle. Maka setelah kita cek, saya bilang ini nggak bisa lagi dibuat seperti ini terus. Maka kita rubah menjadi 3 pola Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah sumur-sumur yang idle, kita akan aktifkan, ini kurang lebih sekitar 6.000 sumur. Kalau 6.000 sumur rata-rata kita bisa dapat 30 barel per day aja, itu bisa dapat 180.000 barel per day dari sumur idle. Yang kedua, sumur-sumur kita yang dikuasai oleh Pertamina tapi belum diintervensi secara teknologi. Nah, di Cepu kemarin ExxonMobil ditemukan pertama itu hanya kurang lebih sekitar 100.000 barel per day. Diintervensi pakai teknologi sekarang sudah mencapai 161.000 barel per day. Dan untuk pendapatan negara, Bapak Ibu semua, dari lifting minyak kita dengan gas 1 tahun itu 12 miliar US dollar. Hampir kurang lebih sekitar 200 triliun. Inilah kira-kira potensi energi kita yang ada sekarang.
Nah, yang paling banyak mengkonsumsi minyak ini dari mana? Sektor transportasi. 49% itu kita memakai sektor transportasi. Kemudian industri 34% dan sisanya yang lain-lainnya. Jadi Bapak Ibu semua, kita betul-betul sekarang mengalami persoalan di mana kita harus melakukan impor yang cukup besar. Dan devisa kita setiap tahun untuk impor minyak dan gas itu hampir 500 triliun rupiah. Inilah yang membuat kenapa nilai tukar rupiah kita terhadap dolar terganggu terus, karena setiap tahun kita butuh 500 triliun rupiah. Jadi devisa kita keluar banyak, neraca perdagangan kita terganggu, kemudian neraca pembayaran kita juga terganggu. Nah, ke depan kita akan mendorong agar mencapai satu proses untuk kedaulatan energi dengan cara apa? Yang pertama adalah kita meningkatkan lifting kita agar bisa meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, kita akan konversi ke biodiesel. Sekarang ini kita sudah mencapai di B40 akan diterapkan di 1 Januari dan B50 nanti kita rencanakan di 2026 dan 2027 kita naikkan lagi menjadi B60. Dan ini akan kita lakukan dengan Menteri Pertanian. Nanti Pak Menteri Pertanian nanti akan jelaskan sedikit tentang bahan bakunya. Di samping itu Bapak Ibu semua, mau tidak mau kita melakukan konversi. Harus kita dorong ke kendaraan listrik. Motor kita sekarang 120 juta motor. Dengan subsidi untuk motor itu sekitar 21 triliun per tahun. Bapak Ibu bayangkan kalau tidak segera kita rubah, maka kita akan mengalami satu fase di mana yang akan menjadi menyulitkan kita semua. Nah, pertanyaan berikut adalah ini menyangkut dengan minyak. Gas kita bagaimana Bapak Ibu semua? Nah, ini saya minta para bapak-bapak aparat semua dan Bapak Gubernur, Bupati, Wali Kota. Ini gas LPG kita impor setiap tahun itu kurang lebih sekitar 6-7 juta ton. Konsumsi kita per tahun itu 8 juta. Tapi industri dalam negeri kita hanya 1.900.000 ton. Sisanya impor. Subsidi kita terhadap gas LPG itu sebesar 83 triliun rupiah per tahun. Ini per tahun. Nah, LPG ini Bapak Ibu semua, ini sering langka. Ini ada pemain-pemain yang mencoba untuk pertama adalah tidak menyalurkan langsung atau menaikkan harga. Kemarin di Jawa Tengah sempat terjadi kenaikan harga LPG. Nah, ke depan Bapak Ibu semua, gas kita ini melimpah sebenarnya. 2026 kita surplus gas. Tapi tidak bisa kita lakukan secara baik antara di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah karena pipa kita yang belum bagus. Kita sekarang lagi mendorong untuk melakukan pipa secara baik agar bisa kita lakukan. Nah, ini kita lagi dorong terus. Sisanya kita akan membangun industri dalam negeri. Nah, terkait dengan eksplorasi, saya ingin juga melaporkan kepada Bapak Ibu semua di sini bahwa di samping kita meningkatkan sumur-sumur yang sudah ada, kita juga akan melakukan eksplorasi. Dan eksplorasi ini paling banyak di wilayah timur, di Sulawesi Tenggara, di Maluku, di Papua. Dan ini yang kita akan dorong. Dan di tahun 2025 kita akan mentenderkan sekitar 60 wilayah kerja. Dan ini data-datanya. Tidak bisa lagi Bapak Ibu semua kita pakai gaya-gaya lama. Kalau pakai gaya-gaya lama, ya sudah negara kita ini akan seperti ini terus. Dalam aspek itu Bapak Ibu semua, saya juga coba slide nomor 11. Ini ada sumur yang sudah kita temukan, sudah selesai eksplorasi. Ada sekitar 301 sumur. Tapi ini belum POD. Nah, ini kita akan kejar. Jadi siapapun sumurnya yang tidak menjalankan apa yang sesuai dengan kontrak, perintah Bapak Presiden Prabowo akan segera kita tinjau dan bila perlu kita cabut kalau dia tidak melakukan segera produksi.
supaya jangan negara dikuasai atau diatur oleh pengusaha. Tapi sesungguhnya pengusaha itu diatur oleh negara selama kita tidak sewenang-wenang. Itu untuk menyangkut dengan minyak. Nah, bagaimana menyangkut Minerba? Bapak Ibu semua, tadi ada program Bapak Presiden Prabowo itu menyangkut hilirisasi. Saya mencontohkan nikel di Minerba. Ini sekarang saya mau jujur mau sampaikan kepada bapak-bapak aparat penegak hukum. Terhitung mulai bulan Desember, tidak lagi kita pakai PT Tun untuk iup-iup itu. Ini iup-iup ini banyak backdate juga. Ini bupatinya sudah meninggal, iupnya masih ada, tanda tangannya masih ada. Saya mohon hal-hal seperti ini nggak bisa lagi ada. Ini yang membuat tumpang tindih Bapak Ibu semua. Hampir tiap hari kita mengalami persoalan. Nah, untuk hilirisasi ke depan, kita akan dorong pada industri-industri strategis. Contoh untuk nikel, ekspor kita di tahun 2017-2018 itu hanya kurang lebih sekitar 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor ore nikel, kita bangun industrinya, sekarang ekspor kita sudah mencapai kurang lebih sekitar 34 miliar US dollar. Naik 10 kali lipat. Dan ini kita akan dorong lagi untuk di boksit, kemudian di batu bara untuk kita bikin DME, timah, dan juga beberapa sektor komoditas lain. Nah, untuk hilirisasi, saya mengambil contoh, coba tampilkan slide hilirisasi dong. Nanti ini Pak Rosan yang akan menjelaskan secara detail. Tetapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua, bahwa dari total investasi kita nanti sampai dengan 2035, sebesar 618 miliar US dollar, itu 90%-nya ada pada sektor mineral batubara dan minyak gas bumi kita. Kita akan mendorong untuk menciptakan nilai tambah, dan oleh karena itu saya minta izin-izinnya di daerah tolong bantu kami. Supaya kita bisa melakukan kerja-kerja cepat untuk bisa kita eksekusi. Nah, menyangkut hilirisasi yang berikut adalah saya tahu izin-izin yang ada pada izin industri, ada daerah yang belum mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian dana bagi hasil daripada hilirisasi, menurut saya daerah belum mendapatkan hasil yang maksimal. Karena saya baru menterinya baru 3 bulan, izinkan saya untuk berbicara dan lobby dengan Menkyu agar kita rubah ini supaya daerah bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Karena jangan daerah hanya mendapatkan musibah saja. Saya tahu, saya ke IMIP, saya ke Wedabai, di situ banyak jalan-jalan yang rusak, kesehatan yang rusak. Karena apa? Dana yang kembali ke daerah dan total yang didapatkan dari DBH untuk hilirisasi itu tidak lebih dari 20%. Padahal tanggung jawabnya itu di daerah lebih banyak. Saya pikir ini Bapak Ibu semua yang akan menjadi tanggung jawab saya untuk menyelesaikan dalam waktu dekat. Termasuk izin industri. Kan ada 2 izin sekarang. Ada izin di Kementerian Perindustrian dan ada izin di Kementerian SDM. Kalau di Kementerian Perindustrian ini PAD untuk daerah itu tidak besar. Nah, karena itu kita tata, saya mau kembalikan supaya daerah harus mendapatkan juga PAD-nya selain dana bagi hasil, PAD-nya juga harus bagus. Kalau ini mampu kita lakukan, saya yakin insya Allah ini akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan untuk kemajuan ekonomi kita semua. Terakhir, kami sekarang di kepengurusan di struktur baru, ada Dirjen Gakum, ada illegal mining dan illegal drilling. Di struktur Kementerian SDM yang baru itu ada Dirjen Gakum. Jadi semua nanti urusan-urusan itu kita selesaikan secara adat di Kementerian SDM. Tidak lagi di tempat lain. Ini bayangkan PK sampai 2-3 kali terhadap IUP. Lama-lama tidak tahu PK mana yang kita ikuti. Ada yang palsukan tapi merasa paling benar. Si A, si B, si C semua tertumpuk pada satu wilayah. Gaya-gaya lama ini sudah harus kita hilangkan.
Dan saya janji kepada Bapak Ibu Gubernur, Bupati, Wali Kota, untuk teman-teman daerah yang sudah punya IUP benar, saya akan kembalikan kalau itu punya orang daerah. Supaya apa? Jangan semua IUP itu sebagian besar milik orang Jakarta. Selama kerjanya benar. Mbak, sudah cukup? Oh ya, karena saya sudah disuruh stop, maka saya stop. Jadi Bapak Ibu semua, hanya itu yang perlu saya sampaikan. Saya mohon kerjasamanya. Insya Allah kalau urusan ini selesai, maka selesailah sudah untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Bapak Presiden Prabowo. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.